Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya perkenalkan di sini saya Bidana Nafisa. Saya yang berjaga pada si pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Ada. Kalau begitu, sebelumnya saya mengisi data diri terlebih dahulu ya Bu. Ya. Nama Ibu siapa? Markona, Umur Ibu? 45 tahun. Alamatnya? Temanggung. Baik Bu. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa ada yang mau Ibu sampaikan. Jadi keluhan apa ya Bu? Begini Bu, di umur saya yang semakin menua ini, saya sudah jarang sekali mengalami menstruasi. Dan akhir-akhir ini saya juga sering mengalami gangguan tidur dan merasakan panas pada tubuh saya. Oh begitu ya Bu. Kalau dilihat sih itu gejala perimenopause ya Bu ya. Kalau begitu, apakah Ibu tahu tentang perimenopause? Tidak. Kalau begitu, saya akan sedikit menjelaskan tentang perimenopause ya Bu ya. Ya. Nah di sini sudah ada leaflet yang nanti bisa saya bagikan ke Ibu untuk Ibu bawa pulang agar bisa dipelajari kembali ya Bu. Nah apa sih perimenopause itu? Nah perimenopause sendiri adalah masa sebelum, selama, dan sesudah menopause yang terjadi karena turunnya folikel pada indung telur sehingga estrogen mengalami penurunan jumlah produksi. Nah, usia perimenopause ini seperti usia ibu yang sekarang 45 tahun atau 5 tahun sebelum terjadinya menopause ya Bu ya. Nah, tadi kan salah satunya adalah gangguan menstruasi ya Bu ya. Nah, gangguan menstruasi itu bisa terjadi karena perubahan hormon. Nah, di perimenopause sendiri ini juga terjadi perubahan hormon yang memasuki masa perimenopause. Aktivitas folikel dalam ovarium itu mulai berkurang. Nah, ketika ovarium tidak menghasilkan ovum dan berhenti memproduksi estradiol, kelenjar hipofase berusaha merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen sehingga terjadi peningkatan produksi FSH dan LH ya Bu. Itu untuk perubahan hormonnya tadi. Nah, di sini juga ada fase perimenopause. Nah, fase perimenopause sendiri terdapat perimenopause sendiri itu tadi adalah waktu sebelum periode menstruasi berakhir ya Bu ya. Nah, bentar Ibu. Nah, di sini juga terdapat tanda gejala. Tadi kan Ibu merasa gangguan menstruasinya itu sekarang kayak siklusnya tidak teratur gitu ya Bu, tidak sering haid lagi. Terus akhir-akhir ini juga sering mengalami panas pada tubuh dan juga gangguan tidur ya Bu. Nah, itu sendiri tadi merupakan tanda gejala menopause. Nah, tanda gejala menopause sendiri bukan hanya itu Ibu. Yang Ibu rasakan itu tadi hot flushes namanya atau keringat malam dan keringat malam ya Bu. Untuk hot flushes sendiri tadi itu kulitnya merah ya Bu ya. Sekitar muka, leher, dan dada bagian atas. Terus detak jantungnya kencang, badan bagian atas berkeringat ya Bu. Terus ada gangguan tidur seperti memanjangnya keterlambatan tidur. Nah, terus yang ketiga ada kekeringan vagina dan dapat disebabkan oleh berkurangnya produksi estrogen selama perimenopause. Yang keempat, konsentrasi dan daya ingat. Nah, daya ingat sendiri kadang sering lupa begitu ya Bu ya. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi faktor-faktor perimenopause ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi gejala perimenopause. Yang pertama adalah faktor psikis. Nah, faktor psikis ini sendiri adalah keadaan di mana seorang wanita akan sangat mempengaruhi menopause sendiri ya Bu ya. Terus untuk faktor sosial ekonomi ini juga bisa mempengaruhi keadaan fisik, kesehatan, dan pendidikan seseorang. Yang ketiga ada faktor budaya dan lingkungan, di mana faktor lingkungan juga memiliki peran terhadap kesehatan, beban, pola pikir, dan pendidikan seseorang. Terus di sini status gizi juga mempengaruhi ya Bu. Jika status gizinya tidak baik, Ibu berusaha untuk meningkatkan status gizi Ibu. Ibu juga dilarang untuk seperti merokok begitu ya Bu. Sebaiknya hindari hal tersebut dan serta mengonsumsi makanan yang baik, misalnya sejak masih muda rajin mengkonsumsi makanan sehat seperti kedelai, kacang merah, bengkoang, dan pepaya. Di sini
Selain itu juga ada faktor-faktor lain seperti usia melahirkan, usia menarche, dan pemakaian kontrasepsi. Nah, apa saja sih yang perlu dipenuhi selama masa perimenopause ini? Yang pertama ada konsumsi makanan yang cukup seimbang. Nah, makanan ini terdapat seperti protein. Protein ini dianjurkan untuk wanita pada masa perimenopause untuk memenuhi kebutuhan baik protein hewani dan nabati. Yang kedua ada kebutuhan lemak, sedikit konsumsi lemak dibatasi, artinya nanti ibu harus mengurangi konsumsi lemak berlebih ya Bu ya. Terus ibu juga dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin A, D, dan E. Nah, selain itu juga terdapat kebutuhan aktivitas fisik dan olahraga yang harus dipenuhi. Walaupun tidak bisa olahraga setiap hari, tetapi minimal dalam seminggu itu bisa melakukan olahraga yang ringan-ringan saja, tidak apa-apa Ibu. Nah, selanjutnya Ibu juga harus menjaga kebersihan untuk menghindari terjadinya infeksi pada vagina, saluran kencing, dan kulit. Maka kebersihan harus dijaga, terutama kebersihan kulit, vulva, dan vagina. Dan disarankan juga tidak menggunakan kayak pembersih vagina, itu dilarang. Terus yang keempat ini ada pendidikan dan konsultasi adanya perubahan-perubahan yang terjadi, kebutuhan yang diperlukan, tanda bahaya yang mungkin terjadi, makanan yang dibutuhkan, aktivitas dan olahraga yang dibutuhkan, dan konsultasi penggunaan hormon dan suplemen. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau untuk meningkatkan pengetahuan Ibu mengenai perimenopause ini, Ibu harus mengikuti konsultasi atau untuk mengikuti kayak seminar-seminar begitu Ibu. Nah, sampai sini apakah Ibu sudah paham? Paham. Nah, kalau begitu saya akan menanyakan ya Bu ya. Tadi perimenopause ini umurnya biasanya pada umur berapa Ibu? 45 tahun. Baik Ibu, bagus. Terus tadi tanda gejalanya apa saja Ibu? Keringat malam. Keringat malam, ya betul Ibu. Dan apalagi Ibu? Kebutuhan aktivitas fisik dan olahraga. Ya, bisa Ibu, bisa. Nah, untuk kebutuhan masa perimenopause sendiri tadi apa Ibu? Seperti ini Mengonsumsi makanan yang seimbang. Nah, ya Ibu, betul sekali. Tadi apa lagi Ibu? Kebutuhan aktivitas fisik. Ya, betul Ibu. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Nah, betul Ibu, bagus sekali. Nah, kalau begitu ini respon Ibu tadi juga sangat bagus sekali. Ibu juga sudah sedikit paham ya Bu ya. Kalau begitu adakah yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Tidak. Baik, kalau tidak ada, nanti saya akan memberikan dokumen ini, leafletnya, nanti bisa Ibu baca kembali di rumah ya Bu ya. Kalau begitu saya berterima kasih kepada Ibu sangat kooperatif sekali ya Bu ya. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, kita akhiri saja ya Bu. Ya. Baik, kalau begitu, kalau besok masih ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa kemari lagi. Kalau begitu kita akhiri ya Bu. Selamat pagi. Saya permisi.